Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, di video kali ini kita akan membahas materi matematika umum, yaitu mengenai persamaan nilai mutlak. Materi ini adalah materi matematika umum di kelas 10 ya. Oke, kita langsung saja kita bahas mengenai nilai mutlak. Pertama kita akan membahas mengenai konsep dasarnya dulu. Ya. Konsep dasarnya. Oke. Jadi nilai mutlak itu bisa juga dikatakan jarak antara titik nol dengan sebuah bilangan pada garis bilangan. Nah, jadi nilai mutlak itu bisa juga disebut dengan jarak antara titik nol dengan sebuah bilangan pada garis bilangan. Sebagai contoh, misalnya ini ada sebuah garis bilangan, misalnya di sini titik 0, 1, 2, 3, terus sininya misalkan min 1, min 2. Nah, maka misalkan kalau kita ditanya nilai mutlak dari 3, misalkan ya. Nah, ini nilai mutlak dari 3. Nah, berarti nilai mutlak dari 3 itu jarak antara titik 0 ke titik 3. Nah, maka ini jaraknya. Nah, jaraknya berapa? 1, 2, 3. Nah, di sini jaraknya 3, maka sama aja dengan nilai mutlak dari 3 itu adalah 3. Gitu. Contoh yang kedua, misalnya nilai mutlak dari negatif 2 adalah misalkan ya. Nah, nilai mutlak dari negatif 2 berarti jarak antara titik 0 ke negatif 2. Berarti kan negatif 2 di sini ya. Nah, ini jaraknya. Nah, itu jaraknya berarti 1, 2. Nah, maka nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Nah, yang dilihat di sini adalah jaraknya ya. Nah, itu untuk konsep dasar dari nilai mutlak. Yang selanjutnya untuk penulisannya. Penulisan nilai mutlak atau simbolnya ya. Nah, misalkan jika X adalah suatu bilangan, maka nilai mutlak X dapat ditulis dengan ini gitu ya. Jadi penulisan nilai mutlak itu adalah dua garis tegak lurus ya. Jadi kayak tanda kurung, tapi di sini mah tegak lurus garisnya ya. Nah, ini dibaca nilai mutlak X gitu ya. Nah, yang selanjutnya definisi. Nah, secara definisinya nilai mutlak X itu sama dengan, nah ini ada dua kemungkinan hasil dari nilai mutlak itu. Yang pertama, hasilnya adalah tetap X. Ini syaratnya jika X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, hasilnya menjadi min X. Nah, jika syaratnya, jika si X-nya kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini secara definisi nilai mutlak X itu hasilnya sama dengan X jika si X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian hasilnya jadi min X jika X-nya kurang dari 0. Sebagai contoh gimana? Misalkan contoh nilai mutlak, misalkan contoh yang pertama nilai mutlak 5. Nah,
5 masuknya ke mana? Apakah lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? Nah, karena 5 masuknya ke lebih besar dari 0, maka hasilnya tetap sama aja ya dengan yang ada di dalam nilai mutlaknya. Atau ini nilai X, hasilnya juga tetap X gitu. Maka ini nilai mutlak 5, hasilnya juga 5. Gitu ya. Yang kedua, misalnya nilai mutlak min 7. Ya, sama dengan berapa? Nah, negatif 7 masuknya kemana? Masuknya ke X kurang dari 0. Maka lihat tadi X-nya tidak memiliki tanda negatif. Nah, karena dia kurang dari 0, dia diberi tanda negatif di depannya ya. Berarti ini negatif. Kemudian ini yang di dalam nilai mutlaknya tulis lagi. Karena di sininya negatif 7, berarti negatif 7. Gitu ya. Nah, negatif dikalikan negatif hasilnya jadi positif. Jadi hasilnya positif 7. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Kalau dilihat dari contoh pertama dan kedua, contoh pertama bernilai positif tadinya si X-nya, hasilnya tetap positif. Tapi contoh yang kedua, hasilnya bernilai negatif, setelah dinilai mutlakan hasilnya jadi positif. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa nilai mutlak, hasil dari nilai mutlak itu tidak akan ada yang negatif gitu ya. Sama ini contoh yang negatif 2. Ya, sampai sini dulu, paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Nah, sekarang untuk contoh soal yang ketiga. Nah, misalnya nilai mutlak X ditambah 2. Nah, dengan berapa gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, nilai mutlak X plus 2 sebenarnya berapa? Nah, pertama, karena di sini lihat di definisi jika X-nya sama dengan atau lebih besar dari sama dengan 0, nah ini batasnya itu di 0 ya. Nah, maka yang di dalam nilai mutlaknya ini kita sama dengankan 0 terlebih dahulu ya, untuk menentukan batasnya. Berarti X tambah 2 sama dengan 0. Nah, yang dibutuhkan di sini jadi X sama dengan, maka 2-nya harus dihilangkan dengan cara dikurangi 2. Kedua ruas dikurangi 2. Berarti jadi X sama dengan negatif 2. Di sini 2 dikurangi 2 kan jadi 0. Kemudian 0 dikurangi 2 menjadi negatif 2. Maka X sama dengan negatif 2. Nah, di sini karena X di batasnya kita dapat nih negatif 2. Maka yang batas di sininya yang tadinya 0 diganti oleh negatif 2. Nah, maka hasil dari nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan ada 2. Yang pertama dia tetap X plus 2. Syaratnya jika si X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 2. Gitu ya. Nah, yang kedua dia hasilnya jadi negatif X plus 2. Syaratnya jika X-nya kurang dari ganti oleh negatif 2. Karena si X-nya di sini adalah negatif 2. Jadi kalau misalnya nih kita masukkan X-nya lebih besar dari negatif 2. Misalnya 0 nih. 0 masukkan ke sini kan jadi positif 2. Maka dia di sininya tetap gak ada yang berubah. Jadi kalau sininya 0 digantikan ke sini 0 plus 2 jadi tetap 2 gitu ya. Tapi kalau dia negatif, maka hasilnya atau bukan negatif, jika si X-nya diambilnya kurang dari 2, maka di sini jadi min X plus 2. Atau ini bisa dikalikan ke dalam kurung ya, menjadi min X dikurangi 2. Oke ya, jadi jawabannya bisa X plus 2 dan ini, atau yang ini juga boleh gitu ya, sama aja. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, misalnya nilai mutlak 2X plus 3 atau negatif 3 aja ya. 2X negatif 3. Nah, yang ini juga sama ya caranya. Pertama kita sama dengan kan 0 dulu. Berarti 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, 3-nya kita hilangkan dulu dengan cara dijumlahkan kedua ruasnya, dijumlahkan 3.
berarti ditambahkan 3 ya, berarti 2x min 3 tambah 3 jadi 0 sama dengan 0 ditambah 3 berarti 2x sama dengan 3, atau biasanya disebut dengan pindah ruas gitu ya. Yang 2x sama dengan 3. Sekarang x nya nih, supaya dia jadi bervariabel berkoefisien 1, berarti 2 nya dibagi 2 ya, maka ini 2x dibagi 2 jadi x, kemudian yang ini juga dibagi 2 jadi 3/2 ya. Oke, berarti si x nya 3/2, maka kita dapat batasnya itu dia 3/2, berarti hasil dari nilai mutlak 2x dikurangi 3, hasilnya jadi 2x, tetap 2x min 3 jika si x nya lebih besar dari sama dengan 3/2, atau jadi negatif 2x min 3 jika x nya kurang dari 3/2, atau ini bisa juga dikalikan ke dalam kurungnya menjadi negatif 2x ditambah 3 gitu ya. Nah ini bebas, mau dipakai yang atas yang bawah sama aja gitu ya. Nah, ini untuk dua contoh yang ini ya. Oke, paham ya, mudah dipahami ya. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan lagi ke persamaan nilai mutlak. Di sini sudah ada 3 contoh soal, kita langsung ke contoh soalnya saja ya. Sini untuk persamaan nilai mutlak, soalnya yang pertama tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Yang A, nilai mutlak 3x min 1 sama dengan 5. Yang B, min 5 dikali 3x min 7 nilai mutlak. Nilai mutlak dari 3x min 7 ditambah 4 sama dengan 14. Ya, yang C-nya nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Jadi di sini soalnya kita disuruh menentukan nilai x yang memenuhi dari persamaan-persamaan ini, ya. Oke, kita coba yang A dulu ya, penyelesaiannya. Untuk yang A, ini nilai mutlak 3x min 1 sama dengan 5. Nah, untuk yang A ini, caranya sama dengan yang tadi ya. Kita tentukan dulu batasnya. Kayak yang di dalam nilai mutlaknya kita sama dengan ke 0 dulu. Jadi 3x min 1 sama dengan 0. Min 1-nya kita pindah ruaskan jadi 3x sama dengan, jadi positif ya, 1. X-nya berarti sama dengan, ini tinggal dibagi ya, bagi 3 jadi 1/3. Nah ini batasnya X-nya 1/3 gitu ya. Maka hasil dari untuk yang nilai mutlak 3x min 1 itu sama dengan 3x min 1 jika si x-nya lebih besar dari 1/3. Kemudian untuk daerah yang keduanya jadi min 3x min 1 jika si x-nya kurang dari 1/3 ya. Batasnya tadi kita dapat 1/3. Nah, maka ini ada dua kemungkinan si x-nya. Dia jadi ini kalau si x-nya lebih besar dari 1/3. Jadi negatif 3x min 1 jika x-nya kurang dari 1/3, atau misalkan kita kalikan ke dalam kurungnya jadi min 3x plus 1 gitu ya. Nah, setelah ini gimana? Nah, kita tentukan nih per daerahnya. Kan di sini ada 2 daerah ya. Lebih besar dari sama dengan 1/3 dan kurang dari 1/3. Nah, untuk yang pertama, untuk si x-nya lebih besar dari sama dengan 1/3 gitu ya. Nah, untuk yang daerah x-nya lebih besar dari 1/3, hasilnya 3x min 1 di sininya ya. Berarti ini 3x min 1 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, berarti kita ini pindah ruaskan dulu satunya, berarti jadi 3x sama dengan 5 ditambah 1. 3x sama dengan 6. Nah, maka x-nya sama dengan 6 bagi 3. Hasilnya x sama dengan 2. Nah, ini untuk daerah x-nya lebih besar dari 1/3. Sekarang jika
daerahnya kurang dari 1/3. Nah, yang digunakan adalah negatif 3x plus 1 atau min dalam kurung 3x minus 1, bebas ya. Kita pakai yang bawah aja ya. Misalnya ini untuk x-nya kurang dari 1/3 misalkan ya. Oke, yang ini misalnya min 3x plus 1 berarti sama dengan, soalnya sama dengan 5 ya, ininya tetap 5. Jadi ini min 3x sama dengan, satunya pindah ruas jadi negatif 1 ya, berarti 5 dikurangi 1, min 3x sama dengan 4 gitu ya. Nah, berarti x nya berapa? X nya sama dengan 4 dibagi min 3, atau x nya sama dengan min 4/3. Nah, jadi nilai x yang memenuhi persamaan seperti ini, nilai mutlak 3x min 1 sama dengan 5 adalah min 4/3 atau 2 gitu ya, 2 atau min 4/3. Ini kesimpulannya ya untuk soal yang nomor 1. Mudah ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu yang B. Negatif 5 dikali nilai mutlak 3x min 7 ditambah 4 sama dengan 14. Pertama kita sederhanakan dulu bentuknya ya. Ini menjadi negatif 5 dikali nilai mutlak 3x min 7. Nah, 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi 14 dikurangi 4 gitu ya. Nah, ini menjadi negatif 5 nilai mutlak 3x min 7 sama dengan 10. Nah, untuk menghilangkan negatif 5-nya kita bagi dengan negatif 5 ya, kedua ruasnya. Ini otomatis jadi habis negatif 5-nya, sisanya tinggal nilai mutlak 3x min 7. Nah, 10-nya dibagi min 5 jadi min 2. Oke. Nah, jika terjadi seperti ini, maka di sininya hasil dari nilai mutlaknya karena tidak mungkin negatif, maka kesimpulannya tidak ada ya nilai x yang memenuhi persamaan. Nah, ini ya, min 5 nilai mutlak 3x min 7 ditambah 4 sama dengan 14. Tidak ada nilai, kesimpulannya tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan ini karena hasil nilai mutlak tidak mungkin negatif ya. Nah, ini ya. Jadi penyebabnya tidak ada nilai x yang memenuhi adalah ini karena hasil dari nilai mutlak ininya negatif 2 gitu ya. Nah, kenapa sih tidak mungkin negatif? Karena tadi konsep dasar dari nilai mutlak itu adalah jarak. Yang namanya jarak itu tidak mungkin ada yang negatif ya. Oke ya, itu untuk yang contoh soal yang B ya. Paham ya? Sip. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga yang C. Nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, ada dua buah nilai mutlak, pertama kita harus menentukan batasnya terlebih dahulu. Pertama untuk yang nilai mutlak 2x min 1. Nah, kita tentukan dulu nih batasnya berapa. Nah, caranya kayak tadi. Pertama kita sama dengankan 0 dulu yang ada di dalam nilai mutlaknya. Berarti 2x min 1 sama dengan 0. Nah, 2x sama dengan ini, satunya pindah ruas jadi positif. Kemudian x sama dengan 1 dibagi 2 ya. Oke. X-nya sudah dapat, berarti kita disimpulkan untuk yang nilai mutlak 2x min 1 itu sama dengan, nah ada dua hasilnya,
2x min 1 jika x-nya lebih besar dari sama dengan 1/2. Yang kedua menjadi min 2x min 1. Nah, jika x-nya kurang dari 1/2. Udah. Ini untuk yang pertama. Sekarang yang kedua. Untuk nilai mutlak x plus 3 gitu ya. Nah, sama dengankan 0 dulu, berarti x plus 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 3. Nah, untuk yang ini berarti batasnya nilai mutlak x plus 3 itu sama dengan x plus 3. Nah, ini jika x-nya lebih besar dari sama dengan negatif 3 ya. Nah, atau yang keduanya negatif x plus 3 jika x-nya kurang dari negatif 3 gitu ya. Nah, setelah ini gimana? Nah, lihat sekarang persamaannya ya, yang misalkan ini persamaannya 2x min 1 dan nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3 gitu ya. Ini kita rubah dulu ya. Yang ini kita pindah luaskan boleh ya. Menjadi nilai mutlak 2x min 1 dikurangi nilai mutlak x plus 3 sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kita buat garis bilangan dulu ya untuk menentukan daerahnya. Nah, untuk yang ini kan ada dua daerah ya. Ada dari x-nya lebih besar dari 1/2. Sekarang di sini 1/2. Dan ini 1/2. Berarti untuk daerah lebih besar dari sama dengan 1/2 ke sini, kita gunakan 2x min 1. Ya. Untuk daerah kurang dari 1/2 berarti ke sini ya. Yang digunakan adalah negatif 2x min 1 gitu ya. Nah, sekarang untuk yang ini, untuk x plus 3, ini juga ada dua daerah. Pertama lebih besar dari negatif 3, misalnya negatif 3 di sini. Negatif 3. Nah, untuk daerah dari kesininya negatif 3 lebih besar dari sama dengan negatif 3, berarti yang digunakan adalah x plus 3 gitu ya. Nah, untuk daerah yang kurang dari negatif 3 ini yang digunakan adalah min x plus 3 gitu ya. Nah, sekarang berarti di sini kita lihat ya, berdasarkan garis bilangan ada 3 daerah. Pertama kurang dari negatif 3, kemudian antara negatif 3 dan setengah, kemudian lebih besar dari 1/2 gitu ya, setengah. Nah, maka kita cari satu persatu ya untuk soal-soal ini. Pertama untuk yang x-nya kurang dari sini ya. Nah, kurang dari negatif 3. Nah, maka nih persamaan ini kita tulis lagi soalnya 2x min 1 dikurangi x plus 3 sama dengan 0. Nah, kita rubah nih. Untuk yang kurang dari negatif 3, daerah ke sini. Nah, 2x min 1 ini nilai mutlaknya hasilnya yang mana? Yang ini kan. Yang kita gunakan berarti min 2x min 1 gitu ya. Kemudian dikurangi. Nah, x plus 3 yang kurang dari negatif 3 berapa? Yang digunakan yang ini ya. Nah, bentar supaya lebih jelas kita batasi dulu. Nah, nilai mutlak x plus 3 di daerah kurang dari negatif 3 hasilnya berapa? Hasilnya ini kan ya, min x plus 3. Jadi kita tulis lagi
min X plus 3. Gitu ya. Sama dengan 0, gitu ya. Nah, setelah ini gimana? Kita operasikan nih. Min kali 2X jadi min 2X. Min kali min 1 jadi positif 1. Kemudian ini min kali min jadi plus ya. Jadi plus X ditambah 3. Sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang ini negatif 2X ditambah X. Berarti tinggal minus X. Kemudian 1 ditambah 3 berarti jadi positif 4 sama dengan 0. Nah, maka ini min X sama dengan 4 ini kita pindah ruas jadi negatif 4. Berarti X nya sama dengan min 4 dibagi min 1 sama dengan 4, gitu ya. Nah, kita dapat nih untuk daerah yang kurang dari negatif 3 ternyata hasilnya 4, gitu ya, X nya. Oke, kita lanjut ke daerah antara negatif 3 dan 1/2. Nah, kita hapus dulu. Ini sini ya. Untuk X-nya lebih besar dari negatif 3. Berarti negatif 3 besar dari sama dengan X, kemudian kurang dari 1/2. Oke, apa ini pakai sama dengan? Karena yang digunakan adalah ini nih, daerah lebih besar dari sama dengan, di sini kan lebih besar dari sama dengan negatif 3. Oke, ini kurang dari setengah ya. Oke, kemudian kita tulis lagi soalnya yang ini bersama ininya. Nilai mutlak 2X min 1 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0, ya. Nah, maka untuk yang ini di daerah tengah-tengah sini, nah, nilai mutlak 2X min 1 untuk daerah sini pakainya yang ini ya, masih yang atas, berarti min 2X min 1 ya. Dan dikurangi untuk yang nilai mutlak X plus 3 daerah sini, jadi pakainya yang ini ya, X plus 3 kurung X plus 3 dengan 0. Sekarang kalikan ya, min kalikan 2X jadi min 2X, jadi min dikali min 1 jadi positif 1, gitu ya. Kemudian min dikalikan X jadi min X, min kalikan 3 jadi min 3 sama dengan 0, gitu ya. Nah, min 2X dikurangi X jadi min 3X. 1 dikurangi 3 jadi min 2 sama dengan 0. Nah, maka min 3X sama dengan 2 nya kita pindah ruas menjadi positif 2. Berarti X nya sama dengan 2 dibagi min 3. Atau X nya sama dengan min 2/3. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ke daerah yang ketiga, yaitu lebih besar dari 1/2. Yang kita hapus yang ini. Nah, sekarang untuk daerah yang ketiga, untuk X-nya lebih besar dari sama dengan 1/2, gitu ya. Soalnya masih sama, berarti nilai mutlak 2X min 1 dikurangi nilai mutlak X plus 3 sama dengan 0, gitu ya. Nah, untuk yang daerah lebih besar dari setengah ya, untuk nilai mutlak 2X min 1 hasilnya berapa? 2X min 1. Oke, dikurangi nilai mutlak X plus 3. Untuk di daerah yang lebih besar dari setengah, tetap X plus 3 sama dengan 0. Maka tinggal hitung dia. Ini minnya supaya dalam kurungnya hilang, minnya kalikan dulu ke dalam kurungnya. Jadi 2X min 1 min kali X min X min kali 3 berarti menjadi min 3 sama dengan 0, gitu ya. 2X dikurangi X, X
min 1 dikurangi min 3 jadi min 4 sama dengan 0. Maka X nya sama dengan 4. Nah, kita udah dapat nih di 3 daerah ya. Berarti yang ini hasilnya 4, 1. Tadi kita dapat hasilnya 4 yang pertama. Kemudian yang kedua min 2/3. Yang terakhir adalah 4. Nah, maka kesimpulannya ya, jadi nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x min 1 sama dengan x plus 3, nilai mutlak x plus 3 adalah negatif 2/3 atau 4 gitu ya. Jadi ada 2 ya, penyelesaiannya negatif 2/3 atau 4 gitu. Oke ya, begitu untuk yang persamaan nilai mutlak. Ada 3 soal ya. Bisa ya, kalau misalnya masih kesulitan silakan diulang-ulang lagi videonya gitu ya, ditonton ulang-ulang gitu ya. Oke, sip ya. Ini untuk yang persamaan nilai mutlak. Ya, untuk materi persamaan nilai mutlak pada video kali ini, mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti ya. Dan untuk supaya kalian lebih mengerti lagi, coba kerjakan latihan soal berikut ini. Ya, ada 3 soal. 1, 2, 3 gitu ya. Oke, sip ya. Oke, sip. Terima kasih ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.